Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1711 Raja Jiwa Darah. Di depan pegunungan Senyu, di sisi liar gunung, ada banyak klan iblis kuat yang mengenakan baju besi berwarna merah darah, mata mereka menatap tajam ke pegunungan Senyu. Legiun Jiwa Darah adalah salah satu legiun yang menjaga perbatasan 10.000 orang suci iblis. Ia juga salah satu legiun yang paling ditakuti di 10.000 orang suci iblis. Para prajurit iblis di dalamnya terkenal pemberani dan pandai bertarung. Dan sangat kuat. Legiun Jiwa Darah. Lin Bai mendongak. Di tanah di depannya, ada monster yang tak terhitung jumlahnya berdiri, beberapa dalam bentuk manusia dan beberapa dalam bentuk hewan, tetapi tanpa kecuali, mereka semua mengenakan pakaian seperti ini. Ini seperti baju perang yang diwarnai merah dengan darah. Di depan pasukan monster yang terdiri dari 100.000 jiwa darah, Raja Iblis Laut dan seorang jenderal berbaju merah darah berdiri, menatap dingin ke arah Lin Bai dan orang lain yang keluar dari pegunungan Senyu. Dongfang Bai, kamu akhirnya keluar. Raja Sirene memandang Lin Bai dengan senyum garang dan berkata. Jenderal kekar di sebelah Raja Sirene melirik Lin Bai dengan rasa ingin tahu dan berkata, dia adalah Dongfang Bai, master pedang muda yang diusir dari Sekte Pedang Tongtian. Kelihatannya tidak bagus. Yah, Jenderal kekar berkata dengan dingin. Raja Sirene terkekeh dan berkata, Raja Jiwa Darah, kamu tidak tahu sesuatu. Kekuatan Dongfang Bai ini tidak lemah. Aku tidak memperhatikan sekarang dan meremehkannya, jadi dia memotong lengan kirinya. Jika tebakanmu salah, orang ini seharusnya mengambil semua relik Tuan Raja Darah. Kata Raja Siren dengan tenang. Raja Jiwa Darah adalah salah satu pemenang kompetisi 10.000 iblis di Kerajaan Suci 10.000 Iblis, dan salah satu dari 7.200 Raja Iblis. Setelah menjadi Raja Iblis, Anda dapat memilih untuk setia kepada Kerajaan Suci 10.000 Iblis, hancurkan bumi dan jadilah Raja, atau Anda bisa terus melakukan perjalanan keliling dunia dan menjadi awan pengembara dan burung bangau liar. Raja Jiwa Darah memilih untuk setia kepada Kerajaan Suci 10.000 Iblis dan menjadi jenderal yang menjaga perbatasan Kerajaan Suci 10.000 Iblis. Dialah yang mengeluarkan Legiun Jiwa Darah yang begitu menakutkan. Raja Jiwa Darah berkata dengan dingin, kalau begitu jangan bicara omong kosong, biarkan mereka menyerahkan semua peninggalan Raja Darah, dan kemudian dia bisa bunuh diri. Setelah Raja Jiwa Darah memandang ke arah Dongfang Bai dengan jijik, dia berkata dengan dingin. Dalam radius 100.000 mil di sekitar pegunungan Senyu, hampir semua prajurit manusia dibantai oleh klan iblis. Ketika para prajurit di Tanah Pengasingan mendengar bahwa Legiun Jiwa Darah telah memasuki Tanah Pengasingan, mereka segera menyeret keluarga mereka dan pergi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa para pejuang di Tanah Pengasingan sekarang semua meninggalkan tempat ini seolah-olah mereka sedang melarikan diri untuk hidup mereka. Dan yang tersisa hanyalah Lin Bai dan lainnya yang baru saja keluar dari pegunungan Senyu. Raja Sirene meninggikan suaranya dan berteriak, Dongfang Bai, serahkan relik Tuan Raja Darah. Apakah relik Raja Darah adalah genangan darah? Lin Bai bertanya sambil mencibir. Raja Sirene berkata dengan dingin, iya. Lin Bai mencibir dan berkata, maaf, genangan darah itu telah saya saring. Raja Sirene berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Darah Tuan Raja Darah, itu terkondensasi dari pemurnian semua roh. Setetes darah mengandung kekuatan spiritual yang sangat murni. Jika prajurit dan monster biasa ingin memurnikannya, dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk memurnikan hanya satu tetes. Apa yang kamu lakukan? Mungkin dalam waktu sesingkat itu, semua darah Raja Darah telah dimurnikan. Raja Siren berkata dengan dingin, Dongfang Bai, jangan mengira aku mudah dibodohi. Lin Bai merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, karena kamu tidak percaya, masuklah dan lihatlah. Raja Sirene berkata, Dongfang Bai, menurutku kamu sedang bersulang daripada makan anggur yang enak. Kamu bukan lagi master pedang muda dari pedang Tongtian Sekte. Jangan terlalu sombong. Tidak ada yang mendukungmu. Raja Jiwa Darah berkata dengan nada menghina, Raja Siren, mengapa repot-repot berbicara kepadaku begitu banyak omong kosong, bunuh saja dia. Ayo. Raja Jiwa Darah segera meraung, dan jiwa-jiwa darah di pegunungan dan alam liar pun menjadi marah. Legiun meraung serempak, dan monster yang tak terhitung jumlahnya menampakkan wujud aslinya, mengaum dengan amarah yang tak terbatas, dan bergegas menuju Lin Bai dan yang lainnya. Ekspresi Lin Bai memadat, sekarang begitu banyak pasukan klan iblis bergegas, bahkan orang kuat di alam hidup dan mati pun akan ketakutan. Kelompok tentara bayaran pemburu naga, bersiaplah menghadapi musuh. Tai Haitang berteriak tajam. Gao Lin dan Yang Qingyun sama-sama ketakutan oleh pertempuran besar di depan mereka dan seluruh tubuh gemetar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan pedang di tangan mereka dan melihat pasukan iblis yang bergegas ke arah mereka dengan mata ketakutan. Haitang, bawa prajurit dari kelompok tentara bayaran pemburu naga dan pergi. Jangan khawatirkan aku, kata Lin Bai ringan.
Tai Haitang berkata, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Sudah kubilang, aku bukan lagi pejuang lemah itu. Hati-hati denganku, bibiku sangat kuat. Lindungi Dong Fang Bai. Serahkan Raja Siren padaku, kata Tai Haitang dingin. Pada saat ini, Raja Sirene menyapu ke depan dan menyerang Lin Bai. Tai Haitang mencibir, dan kesombongan merah muncul di sekujur tubuhnya. Dia mengeluarkan tombak di tangannya dan menikam Raja Siren. Gadis kecil, kamu begitu putus asa hingga ingin mati. Melihat Tai Haitang bergegas, Raja Sirene segera mencibir dan memukul Tai Haitang dengan telapak tangan. Telapak tangan Raja Sirene memadatkan kekuatan penuhnya menjadi satu pukulan, yang penuh kekuatan. Tetapi ketika dia menyerang Tai Haitang, dia ditusuk oleh Tai Haitang dengan tombak, menghancurkan lapisan serangan, dan ada jejak aura naga ilahi yang menembus tubuh Tai Haitang. Apakah kamu dari klan iblis? Setelah Raja Sirene ditembak dan diterbangkan oleh Tai Haitang, dia menatap Tai Haitang dengan mata terbelalak dan berseru. Aura yang melintas di Tai Haitang barusan, aura yang membuat Raja Siren merasakan ketakutan di jiwanya, pasti berasal dari kekuatan naga klan Shenlong. Klan naga adalah raja segala iblis dan dewa segala iblis. Sejak zaman kuno, klan naga telah menjadi panglima tertinggi semua klan iblis. Selama bertahun-tahun tanpa akhir ketika klan naga memerintah klan iblis ini telah lahir dari jiwa mereka. Sebuah ketakutan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan naga saja sudah cukup untuk menakut-nakuti sekelompok iblis yang kuat hingga ke hati dan kantong empedu mereka. Inilah keagungan naga. Bibiku adalah ras manusia yang jujur. Adapun kekuatan naga. Itu bukan kekuatan naga, itu ratapan naga. Tai Haitang mencibir. Raja Sirene menatap kosong ke arah Tai Haitang dan berseru, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tai Haitang mencibir di wajahnya, dan dengan tombak di tangannya, dia menusuk ke depan tanpa terhentikan. Sepotong cahaya kemasan mengembun, dan cahaya tombak yang tajam menghilang. Telapak tangan penekan laut. Raja Sirene meraung marah dan menyerang dengan telapak tangannya. Tusukan tombak tersebut langsung menghancurkan telapak tangan Raja Sirene, bahkan menembus Raja Sirene dengan satu tembakan. Luka di tubuh Raja Sirene sangat parah, jauh lebih parah dari luka yang baru saja diderita Lin Bai. Seni bela diri Haitang sebenarnya dapat menyebabkan luka serius pada klan iblis. Lin Bai juga sedikit terkejut. Raja Sirene memuntahkan darah dan memandang Tai Haitang dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia berbalik dan berkata, Raja Jiwa Darah, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Bab 1712, apakah kamu berani membunuhnya di depanku? Raja Jiwa Darah perlahan berjalan dari belakang dan berkata dengan dingin, Raja Siren, kenapa kamu menjadi begitu lemah sekarang sehingga kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang gadis kecil di alam dewa yang tingkat 4? Raja Siren berkata dengan dingin. Jangan meremehkan dia, seni bela diri orang ini sangat aneh. Tombak yang tampaknya biasa memiliki kekuatan seni bela diri tingkat raja, dan itu menimbulkan kerusakan besar pada klan iblis. Aku tidak menyangka, lihat betapa anehnya itu. Raja Jiwa Darah mencibir dengan jijik dan menatap Tai Haitang. Cahaya merah darah yang kuat memenuhi tubuhnya, menggemakan baju besi di tubuhnya. Dan pada saat ini, Jiwa Darah berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas keluar, dan aura pembunuhan yang ganas dan tak tertandingi memenuhi udara. Ketika Lin Bai melihatnya, dia segera berteriak, Haitang, hati-hati. Mata indah Tai Haitang menyipit, dan dia mengayunkan tombak yang mendominasi di tangannya, mengenai Raja Jiwa Darah yang menyerang, dan menjatuhkannya. Ketika Raja Jiwa Darah, yang berada 100 meter jauhnya, mengangkat kepalanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Raja Sirene mencibir, bagaimana dengan Raja Jiwa Darah? Raja Jiwa Darah berkata dengan dingin, sungguh sangat aneh. Tembakan biasa sebenarnya dapat menjatuhkanku dengan mudah. Sebaliknya, kekuatan spiritualnya tampaknya lebih kuat untuk kami klan monster. Dia memiliki pengekangan yang sangat kuat. Metode macam apa ini? Raja Siren berkata, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, kekuatan orang ini sangat aneh, tidak peduli apa, dia akan dibunuh di sini hari ini. Ayo kita bertindak bersama. Setelah Raja Sirene meraung, dia mengungkapkan wujud aslinya, dan monster bercakar 8 itu muncul di udara lagi. 8 cakar itu bergerak serempak, dan menamparkan Tai Haitang dengan keras. Raja Jiwa Darah juga merespons dan menyerang Tai Haitang dari arah lain. Meskipun Tai Haitang memiliki budidaya alam yang sen tingkat keempat, dan jiwa bela dirinya yang unik, dia dapat bertarung bersama Raja Iblis Laut, tetapi sekarang Raja Iblis Laut dan Raja Jiwa Darah telah bergabung, dia juga merasa sangat lelah. Telapak tangan penekan laut. Setelah Raja Sirene mengungkapkan wujud aslinya, kekuatan spiritual air yang menakutkan tiba-tiba mengembun di udara, berubah menjadi telapak tangan besar, dan menghantam Tai Haitang dengan keras. Dan pada saat ini,
Raja Jiwa Darah menggunakan gerakannya yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi untuk berubah menjadi seberkas cahaya darah, dan menamparkan wajah Tai Haitang dengan cibiran. Di tangan Raja Jiwa Darah, pistol berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Belati menyerang Tai Haitang dengan aneh. Tidak bagus. Wajah cantik Tai Haitang memadat, dan dengan lambaian tombak di tangannya, dia menghancurkan telapak tangan kental Raja Iblis Laut menjadi beberapa bagian. Saat ini, belati Raja Jiwa Darah telah menembus leher Tai Haitang. Haha, pergilah ke neraka. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Raja Jiwa Darah. Bas! Belati berwarna merah darah itu sangat tajam, seolah mampu menembus kehampaan. Ketika Tai Haitang merasakan rasa dingin datang dari lehernya, wajahnya terkejut, dan pikirannya langsung menjadi dingin. Dia memblokir serangan Raja Siren, tetapi tidak mampu memblokir serangan diam-diam Raja Jiwa Darah. Raja Jiwa Darah awalnya menggunakan keterampilan kecepatan dan pembunuhan, tetapi sekarang Raja Siren memegang Tai Haitang di depan, mudah bagi Raja Jiwa Darah untuk menyerang Tai Haitang secara diam-diam dari samping. Tepat ketika belati Raja Jiwa Darah hendak menembus leher Tai Haitang, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan meraih belati Raja Jiwa Darah dengan erat, dan darah mengalir keluar dari jari-jarinya. Kamu berani membunuhnya di depanku. Saat tangan itu menggenggam belati berwarna merah darah, sebuah suara dingin muncul di telinga Raja Jiwa Darah. Raja Jiwa Darah berbalik dan melihat wajah yang sangat dingin muncul di depannya, terutama mata orang ini yang penuh dengan dominasi dan ketidakpedulian yang datang dari jiwa. Orang ini jelas adalah Dong Fang Bai. Huff! Beraninya orang yang sekarat dan tubuh yang terluka parah berteriak di hadapanku. Setelah Raja Jiwa Darah mengenali Lin Bai dan melihat dengan jelas bahwa luka Lin Bai sangat serius, dia mencibir. Keluar dari sini. Raja Jiwa Darah berteriak dengan dingin, dan hendak menjatuhkan Lin Bai. Hati-hati. Tai Haitang buru-buru mengabaikan Raja Sirene dan berbalik untuk membantu Lin Bai. Haha, gadis kecil, sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Pada saat ini, Raja Sirene melihat bahwa Tai Haitang ingin pergi ke Lin Bai, dan segera 8 tentakel datang untuk membunuh Tai Haitang, mencoba menghentikan Tai Haitang. Haitang, tidak apa-apa, mundurlah dan serahkan sisanya padaku. Lin Bai melepaskan belatinya dan berdiri di samping Tai Haitang dan berkata dengan tenang. Tai Haitang berkata dengan ekspresi serius, jangan mengatakan hal-hal bodoh. Dengan tubuhmu yang terluka parah sekarang, kamu pasti akan mati jika ingin melawan mereka. Jika aku bertarung sendirian dengan Raja Siren, aku mungkin masih bisa membunuh dia. Kemungkinannya. Aku tahu, jangan khawatir, serahkan padaku. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Tai Haitang menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia mendengar Lin Bai berkata, jangan khawatir, serahkan padaku, Tai Haitang merasa bahwa Lin Bai benar-benar bisa membalikkan keadaan. Ahem. Lin Bai melangkah maju, terbatuk ringan, dan memuntahkan seteguk darah. Luka di tubuhnya terlalu parah, dan kekuatan spiritual di tubuhnya habis. Apalagi pertarungan dengan Raja Jiwa Darah dan Raja Iblis Laut, bahkan prajurit biasa dari alam yang sama dengannya bisa dengan mudah mengalahkannya sekarang. Raja Jiwa Darah dan Raja Sirene memandang Lin Bai dengan jijik dan berkata dengan dingin, kamu adalah orang yang sekarat, beraninya kamu keluar untuk menantang kami. Bagaimana dengan orang yang sekarat? Jika aku membunuhmu, aku hanya perlu satu pukulan. Lin Bai tersenyum tipis. Raja Jiwa Darah tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha, bunuh aku. Hanya satu pukulan. Aku khawatir kamu masih hidup dalam mimpi. Oke, aku akan mencobanya dan lihat bagaimana kamu bisa membunuhku dengan satu pukulan. Aku. Raja Jiwa Darah sangat marah, dan dia bergegas keluar dengan satu langkah, dan cahaya merah darah yang keluar menyerang Lin Bai secepat kilat. Hati-hati. Tai Haitang buru-buru berteriak kepada Lin Bai. Lin Bai berdiri di sana dengan linglung, menyaksikan cahaya merah darah di depannya perlahan mendekat, dengan seringai di bibirnya. Pada saat ini, kekuatan liar melonjak keluar dari tubuh Lin Bai. Dan tubuh Lin Bai pandai menghadapi angin dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika Raja Jiwa Darah berubah menjadi seberkas cahaya pelangi berwarna merah darah dan menyerang di depan Lin Bai, tubuh Lin Bai telah berubah menjadi raksasa berukuran 100 kaki, menatap ke bawah ke arah cahaya pelangi yang deras dengan mata terbelalak. Monster apa ini? Raja Jiwa Darah bergegas ke depan Lin Bai. Ketika dia melihat raksasa setinggi 100 kaki itu tiba-tiba muncul di depannya, dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa tolong tapi berseru. Beri aku, mati. Raksasa itu meraung marah, dan meninju kepala Raja Jiwa Darah dengan keras dengan tinju yang lebih besar dari gunung. Kekuatan pukulan ini begitu menakutkan hingga menghancurkannya hingga jatuh dan hampir menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping. Raja Jiwa Darah menyaksikan pukulan kuat itu jatuh, melolong sedih, dan buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk melarikan diri. Namun, pukulan itu datang terlalu cepat,
dan ketika Raja Jiwa Darah hendak melarikan diri, pukulan itu mengenai tubuhnya dengan keras. Terjadi ledakan. Dengan satu pukulan, tubuh Raja Jiwa Darah meledak seperti semangka yang dihancurkan. Raja Jiwa Darah, salah satu dari 7.200 Raja Iblis di Kerajaan Suci 10.000 Iblis, dan Jenderal Legiun Jiwa Darah yang menjaga perbatasan Kerajaan Suci 10.000 Iblis, sebenarnya terbunuh oleh sebuah pukulan. Pada saat ini, semua monster Legiun Jiwa Darah dan Raja Iblis Laut di sekitarnya sedang melihat tubuh Raja Jiwa Darah yang hancur dengan tidak percaya, dan raksasa setinggi 100 kaki itu. Bab 1713 Susian Mei tiba. Raksasa ini, tingginya sekitar 100 kaki, berdiri dengan bangga di tanah pengasingan. Otot-otot yang menonjol di tubuhnya tampak seperti naga dewa yang bercokol di atasnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan matanya yang tajam penuh amarah. Adegan di mana Raja Jiwa Darah terbunuh hanya dengan satu pukulan membuat klan Iblis dan Raja Iblis Laut dari Legiun Jiwa Darah menunjukkan keterkejutan mereka. Ini. Tai Haitang menatap kosong ke arah raksasa di depannya, merasakan aura menakutkan merasuki tubuhnya, yang membuatnya gemetar. Nafas ini tidak memiliki budidaya alam, tetapi kekuatannya sangat kuat, dapat dengan mudah membunuh Raja Iblis dari Kerajaan Suci 10.000 Iblis dengan satu pukulan, dan dapat dengan mudah membunuh keberadaan alam yang Sen tingkat ke-6. Ayo, ayo! Balas dendam Raja Jiwa Darah. Raja Sirene meraung penuh semangat pada saat ini. Bunuh, bunuh. Monster dari Legiun Jiwa Darah meraung dan mengaum satu demi satu, dan masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan membunuh Lin Bai. Mencari kematian. Dari mulut dewa raksasa Lin Bai, raungan seperti kekuatan surga datang. Melihat klan iblis dari Legiun Jiwa Darah sedang menyerang, dia mengambil langkah maju, melambaikan tinju raksasanya, dan membanting turun. Kekuatan besar mengguncang bumi, dan dengan satu pukulan, sekelompok monster dihancurkan menjadi pai daging. Dan ketika Lin Bai menendang keluar, dia menendang sekelompok monster sampai mati. Kekuatan dewa raksasa tidak ada bandingannya di dunia. Tubuh yang kuat itu, kekuatan yang kuat itu, hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Klan Iblis Legiun Jiwa Darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi tidak satupun dari mereka dibiarkan hidup oleh dewa raksasa Lin Bai. Dalam sekejap mata, ada sungai darah dan mayat tergeletak di samping dewa raksasa Lin Bai. Bagaimana ini mungkin? 100.000 Legiun Jiwa Darah tidak dapat menghentikan orang ini. Raja Iblis Laut merasa malu ketika melihat dewa raksasa Lin Bai yang menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dia sangat ganas. Roar! Dewa raksasa Lin Bai meninju, dan sekelompok monster meledak dan mati. Dia seperti mesin pembunuh, terus-menerus meninju ke atas dan ke bawah, terus-menerus memanen kehidupan klan iblis dari Legiun Jiwa Darah. Raja Sirene. Lin Bai menatap klan iblis bercakar delapan dengan mata galak. Dia mengangkat langkahnya dan bergegas menuju Raja Siren. Dengan momentum yang luar biasa, dia bergegas menuju Raja Siren. Menuju Raja Siren. Tidak bagus. Raja Sirene berteriak dan buru-buru mundur. Namun pada saat Raja Sirene hendak melarikan diri, Lin Bai meninju dan langsung memukul Raja Sirene. Dengan dentuman keras, tubuh Raja Sirene hancur oleh pukulan Lin Bai. Raja Jiwa Darah sudah mati, dan sekarang Raja Iblis Laut juga sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih akan bertarung? Pada saat ini, klan iblis dari Legiun Jiwa Darah melihat ke arah raksasa ketakutan dan tidak berani menyerang dengan mudah. Sebelumnya, terutama setelah kedua Raja Iblis itu tewas dalam pertempuran, mereka kehilangan tulang punggung dan tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Siapapun yang ingin mati, datanglah. Dewa raksasa Lin Bai menengadah ke langit dan meraung dengan suara nyaring, membuat dunia berguncang dan kehampaan hancur. Setelah mendengar raungan ini, iblis dari Legiun Jiwa Darah sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Balas dendam ini telah dicatat oleh Legiun Jiwa Darah kita. Saudaraku, ayo pergi. Seorang kapten di Legiun Jiwa Darah memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, dan segera memimpin cabangnya dan dengan cepat meninggalkan tempat pengasingan. Saat kapten ini pergi dengan cabangnya, kapten lain juga pergi bersama monster lain. Legiun Jiwa Darah mendekat dengan ganas. 100.000 pasukan telah memasuki tanah pengasingan, dan Raja Sirene serta Raja Jiwa Darah memimpin situasi. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa di bawah pemboman Dewa Raksasa Lin Bai dari Blood Soul Legion yang begitu mengancam, dua Raja Iblis klan Iblis mati secara tragis, dan lebih dari 10.000 klan Iblis dari Blood Soul Legion mati di sini. Sekarang dia melarikan diri karena malu, Lin Bai tidak mengejarnya. Tubuh Dewa Raksasa dengan cepat menyusut dan mengembalikan penampilan asli Lin Bai, telan jiwa pedang. Hisap untukku. Lin Bai jatuh ke tanah, diam-diam menelan jiwa pedang, menyerap semua darah di sini dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Tubuh berubah menjadi kekuatan spiritual murni, tingkat kultivasi Lin Bai telah meningkat pesat. Kita telah mencapai puncak alam Yang Shen tingkat ketiga.
Jika saya tahu bahwa saya akan membunuh 10.000 monster, mungkin saya bisa menerobos ke alam Yang Shen tingkat keempat. Lin Bai melihat ke arah Di yang ditinggalkan oleh Blood Soul Legion, merasa sedikit menyesal. Tapi Lin Bai tidak berani mengambil resiko. Meskipun tubuh dewa raksasa sangat kuat, ada terlalu banyak monster di sini. Seperti kata pepatah, terlalu banyak semut akan membunuh gajah, jadi Lin Bai tidak berani melakukannya. Melawan mereka terlalu lama. Sekarang dia telah menakuti Legiun Jiwa Darah, membunuh 2 Raja Iblis, dan membiarkan budidaya Lin Bai mencapai puncak alam Yang Shen tingkat ketiga, itu sudah merupakan panen yang bagus. Saudara Dongfang, kamu baik-baik saja. Tai Haitang datang saat ini, mendukung Lin Bai dan bertanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Haitang, biarkan kelompok tentara bayaran pemburu naga membersihkan medan perang. Tai Haitang mengangguk sedikit dan meminta para prajurit dari kelompok tentara bayaran pemburu naga untuk segera mengumpulkan mayat monster yang mati di pertempuran, dan dia mengambil tas penyimpanan di tubuhnya, dan kemudian dengan cepat meninggalkan tempat pengasingan bersama Lin Bai. Ketika Legiun Jiwa Darah tiba di pegunungan Senyu, para prajurit di tanah pengasingan sangat ketakutan sehingga mereka meninggalkan tanah pengasingan satu demi satu untuk menghindari pertempuran. Dan ketika Legiun Jiwa Darah mundur, 3 hari kemudian, para prajurit di tanah pengasingan kembali satu demi satu. Selama 3 hari terakhir, Lin Bai telah memulihkan diri di stasiun kelompok tentara bayaran pemburu naga di tanah pengasingan, dan tidak terburu-buru meninggalkan tanah pengasingan. Keuntungan dari datang ke tanah pengasingan kali ini cukup bagus. Dengan menggunakan kumpulan darah Raja Darah, aku menerobos ke alam dewa yang tingkat ketiga. Sudahkah aku mendapatkan tongkat panjang patah itu? Senjata spiritual tingkat raja ini. Lin Bai mengerutkan kening dan mengeluarkan tongkat panjang senjata spiritual tingkat raja dari tas penyimpanan. Dia memegangnya di tangannya dan merasakannya dingin. Ada kekuatan yang menakutkan mengalir di tongkat. Meskipun itu adalah senjata spiritual tingkat raja yang rusak, kekuatannya masih jauh lebih kuat daripada senjata seni bela diri ekstrim biasa. Lin Bai memegang tongkat panjang itu erat-erat, menyuntikkan pikiran spiritualnya, dan mulai menyempurnakan tongkat panjang itu. Setengah hari kemudian, Lin Bai berhasil menyempurnakan tongkat panjang senjata spiritual tingkat raja di sini, dan menguasai sebagian kekuatan tongkat panjang ini, senjata spiritual tingkat raja. 2 hari kemudian, Tai Haitang keluar dari kediaman Lin Bai dan berkata, Lin Bai, apakah lukamu masih belum pulih? Lin Bai berkata, tidak, ada apa? Apakah Haitang baik-baik saja? Tai Haitang berkata, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai seorang wanita yang merupakan temanmu datang menemuimu. Dia mengatakan namanya adalah Su Xianmei. Saudari Su ada di sini. Lin Bai menyipitkan matanya dan mengingat senior yang menyelamatkannya hari itu mengaku sebagai Tianbao. Di menara Tianbao, Lin Bai hanya mengenal Su Xianmei dan tidak ada prajurit lain. Kecuali Su Xianmei akan meminta seseorang untuk menyelamatkannya, Lin Bai tidak mengharapkan orang lain. Biarkan Suster Su datang, teriak Lin Bai. Segera, Lin Bai mandi, membuka pintu dan keluar. Tidak lama kemudian, Tai Haitang dan Su Xianmei yang mengenakan congsam merah berjalan mendekat. Namun saat ini, wajah Su Xianmei penuh dengan martabat dan kedinginan, terutama matanya yang sangat dingin, membuat Lin Bai merasa panik hanya dengan melihatnya. Kakak Su, teriak Lin Bai sambil tersenyum. Bab 1714 Dinasti Han Utara. Pegunungan Beku. Lin Bai melihat Su Xianmei berjalan mendekat dengan ekspresi dingin, dan buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Saudari Su. Su Xianmei dengan sinis berkata, jangan panggil aku saudara perempuan, aku tidak mampu membelinya. Kamu adalah saudaraku, aku harus memanggilmu saudara perempuan. Kakakmu Lin. Tai Haitang berdiri di samping dan bingung ketika dia mendengar percakapan antara Su Xianmei dan Lin Bai, tetapi dia tahu bahwa Su Xianmei sedikit marah dan menyalahkan Lin Bai. Lin Bai tersenyum canggung dan berkata, Saudari Su, ada apa? Su Xianmei sangat dingin, kamu berani bertanya. Lin Bai tampak malu dan berkata dengan ringan, Saudari Su, senior mana yang kamu undang? Kalau tidak, Su Xianmei berkata dengan dingin, kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Jika ayahku tidak merasakan bahwa kamu dalam bahaya dan memintaku untuk meminta orang-orang kuat dari Menara Tianbao untuk mengambil tindakan tepat waktu, kamu pasti sudah mati. Wajah Lin Bai menjadi serius dan dia berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Jianjun memiliki latar belakang keluarga Dewa Pedang. Jika tidak, dia pasti akan mati di tangan saya. Su Xianmei menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya. Dan berkata, saya mengirim seseorang untuk memeriksanya, dan ternyata Ye Jianjun memang seorang pejuang dari keluarga Dewa Pedang, dan statusnya di keluarga Dewa Pedang tidak rendah, jadi jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Lin Bai sedikit mengangguk. Su Xianmei berkata dengan ringan, Lin Bai, ayahku,
Aku, dan penguasa kota Zijin memiliki identitas yang sangat istimewa dan sensitif. Kami tidak dapat membantumu sepanjang waktu. Kamu harus lebih berhati-hati dalam tindakanmu di masa depan. Ini terjadi lagi. Saya khawatir lain kali, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda tepat waktu. Lin Bai mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Saudari Su, saya tahu apa yang terjadi. Su Xianmei mengangguk sedikit, dan ekspresi dingin di wajahnya akhirnya sedikit menghilang. Ngomong-ngomong, Saudari Su, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tai Haitang, kata Lin Bai kepada Su Xianmei sambil tersenyum. Su Xianmei melirik Tai Haitang dan berkata sambil tersenyum, Tai Haitang, putri pemimpin aliansi pembunuh iblis di pegunungan Qingling, telah berteman denganmu selama bertahun-tahun, jadi tentu saja aku mengenalnya. Tai Haitang memandang menatap Su Xianmei dengan tatapan kosong dan bertanya, kamu. Sebenarnya, apakah kamu mengenalku? Su Xianmei tersenyum dan berkata, saya kenal semua orang yang memiliki hubungan baik dengan Lin Bai. Tai Haitang tertegun lagi dan melirik ke arah Lin Bai, terutama penasaran. Dia berpikir, siapa adik cantik ini? Siapa dia? Dia begitu akrab dengan semua orang di sekitar Lin Bai. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Su Xianmei berkata, Lin Bai, apa rencanamu selanjutnya? Lin Bai berkata, selesaikan urusan di Lingnan sesegera mungkin, lalu bangun dan pergi ke Dongsu. Sekarang 6 monster Lingnan, Ye Fenghuo, sudah mati, dan Ye Jianjun telah kembali. Keluarga Dewa Pedang juga harus berurusan dengan 4 orang lainnya sekarang. Su Xianmei mengangguk dan berkata, kalau begitu, sepertinya aku datang pada waktu yang tepat. Lin Bai melihat ke arah Su Xianmei anehnya dan bertanya, Saudari Su, mengapa kamu mengatakan ini? Su Xianmei mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, saya telah meminta Menara Tianbao untuk mencari tahu di mana Zhao Hansheng berada. Zhao Hansheng. Lin Bai tampak bahagia ketika dia mendengar ini. Ketika dia berada di kota Haiji, Su Xianmei memberitahu Lin Bai bahwa setelah Zhao Hansheng kembali dari Lingdong, dia meninggalkan dinasti Zhao dan pergi ke dinasti Han Utara untuk berlatih pengasingan, dan keberadaannya tidak diketahui. Su Xianmei memberitahu Lin Bai saat itu bahwa dia akan membantu Lin Bai menemukan Zhao Hansheng. Sekarang Su Xianmei mungkin telah menemukan lokasi Zhao Hansheng. Di mana Zhao Hansheng? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xianmei berkata, dinasti Han Utara, Pegunungan Beku. Lin Bai diam-diam menuliskan tempat ini. Su Xianmei kemudian berkata, ada sebuah kastil di puncak Pegunungan Beku, dan ada sebuah keluarga di dalamnya, yang disebut keluarga Bing. Keluarga Bing telah menduduki Pegunungan Beku selama lebih dari 10.000 tahun. Area dalam jarak 1 juta mil dari tempat ini berada dalam pengaruh keluarga Bing. Dan di Pegunungan Beku, terdapat makhluk spiritual khusus dari langit dan bumi yang disebut ginseng berdarah es. Ginseng darah es adalah ramuan langka untuk meningkatkan budidaya di tanah Lingnan. Dapat diambil langsung atau digunakan untuk memurnikan ramuan. Produk ini memberikan manfaat terbesar bagi klan iblis. Ada bekasnya. Menjadi. Klan iblis menelan ginseng darah es, dan hanya dalam beberapa tahun, mereka menerobos ke alam Dewa Yang. Bahkan klan iblis dengan alam Dewa Yang, setelah menelan ginseng darah es, meningkat menjadi alam yang lebih tinggi. Ginseng berdarah es hanya dapat tumbuh di Pegunungan Beku, dan ini sangat langka. Keluarga Bing menempati Pegunungan Beku, mengambil ginseng berdarah es sebagai miliknya, dan memelihara semuanya di penangkaran. Meskipun tidak banyak senjata sekarang. Beberapa orang mencari ginseng berdarah es liar di Pegunungan Beku, tetapi yang dapat mereka temukan pada dasarnya sangat sedikit. Dan Zhao Hansheng pergi ke dinasti Han Utara untuk mencari ginseng berdarah es di Pegunungan Beku. Terobosan dalam budidaya, terutama keterampilan yang dia kembangkan, ginseng darah es memiliki manfaat yang sangat kuat untuknya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apakah dia menemukannya? Su Xianmei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lin Bai mengangguk. Mengangguk. Su Xianmei berkata, namun, dalam 2 bulan, keluarga Bing akan mengadakan kompetisi, dan akan mengundang talenta muda dan pejuang yang sangat kuat dari seluruh dinasti Han Utara untuk berpartisipasi. Dan hadiah untuk tempat pertama pada akhirnya adalah ginseng berdarah es. Meskipun Zhao Hansheng tidak menemukan ginseng berdarah es liar di Pegunungan Beku, dia pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri yang diadakan oleh keluarga Bing dalam 2 bulan. Kemudian Anda dapat menemukan Zhao Hansheng di bela diri kompetisi seni. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa keluarga Bing bersedia menggunakan ginseng darah es yang begitu berharga sebagai hadiah bagi pemenang kompetisi. Su Xianmei terkekeh, Anda pikir keluarga Bing bersedia, padahal tidak karena tekanan dari luar. Jadi kita harus mengadakan kompetisi. Keluarga Bing menempati Pegunungan Beku dan memiliki akses eksklusif ke semua sumber daya pelatihan dalam jarak 1 juta mil. Ginseng berdarah es bahkan ditahan oleh mereka.
Sekarang sumber daya pelatihan yang berharga, anggota dinasti Han Utara lainnya pasukan secara alami akan iri. Ribuan tahun yang lalu, lebih dari selusin kekuatan di dinasti Han Utara bersatu untuk menghancurkan keluarga Bing dan merebut kembali pegunungan beku. Pertempuran sengit itu juga membuat keluarga Bing hampir binasa, jadi sebagai upaya terakhir, keluarga Bing berdiskusi dengan selusin kekuatan ini dan memutuskan untuk mengadakan kompetisi dan mengambil ginseng berdarah es sebagai hadiah. Lanjutnya, dan setiap tahun Bing Jia akan mengadakan kompetisi. Namun keluarga Bing bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Yang dimaksud dengan keluarga Bing adalah, karena akan diadakan kompetisi, jangan batasi hanya pada dinasti Han Utara dan biarkan prajurit dari seluruh negeri Lingnan berpartisipasi. Anda memahami keluarga Bing. Apakah Anda memiliki niat buruk? Su Xianmei berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, selusin kekuatan dinasti Han Utara mengepung keluarga Bing. Keluarga Bing secara alami menyimpan dendam dan terpaksa mengadakan kompetisi untuk mengalahkan ginseng berdarah es. Tetapi keluarga Bing adalah tidak mau membiarkan lusinan pasukan ini mendapat keuntungan, jadi mereka mengundang prajurit dari seluruh negeri Lingnan. Dengan cara ini, akan ada banyak prajurit kuat yang datang ke setiap kompetisi. Saat itu, aku takut ginseng berdarah es tidak akan seperti ini. Di tangan lebih dari selusin kekuatan. Su Xianmei berkata, itu benar, jadi sebelum setiap kompetisi, keluarga Bing akan mengirimkan pos pahlawan ke keluarga dan sekte di Lingnan, mengundang yang kuat untuk datang dan berpartisipasi dalam kompetisi. Jika Anda tidak pergi, Sekte Pedang Tongtian, mungkin Anda seharusnya menerima surat undangan dari keluarga Bing sebulan yang lalu. Bab 1715 Keluarga Pertama di Lingnan. Karena keluarga Bing ingin mengundang orang-orang kuat untuk bersaing memperebutkan ginseng berdarah es, pilihan pertama yang alami adalah anggota keluarga kerajaan dari 7 sekte besar dan 72 dinasti pasti ada banyak orang kuat di kekuatan besar ini. Su Xianmei berkata, meskipun keluarga Bing mengeluarkan ginseng berdarah es, keluarga Bing mendapat lebih banyak. Kompetisi setiap tahun akan membawa banyak manfaat bagi keluarga Bing. Misalnya, keluarga Bing memanfaatkan kompetisi ini untuk memiliki hubungan baik dengan 7 sekte besar dan 72 dinasti. Seiring berjalannya waktu, status keluarga Bing dalam dinasti Han Utara telah meroket, bahkan melampaui keluarga kerajaan dinasti Han Utara. Ada rumor di dalamnya dinasti Han Utara yang, jika keluarga Bing bersedia, keluarga kerajaan dinasti Han Utara akan menjadi milik keluarga Bing. Sayangnya, keluarga Bing tidak tahu tentang keluarga kerajaan. Mereka hanya ingin untuk tetap kokoh di pegunungan beku. Kendalikan ginseng berdarah es. Keluarga Bing menggunakan kompetisi ini untuk berteman dengan banyak orang berkuasa. Murid luar biasa dari 7 sekte utama adalah tamu keluarga Bing, dan para pangeran dan putri dari 72 dinasti adalah tamu keluarga Bing. Oleh karena itu, keluarga Bing juga dikenal sebagai keluarga pertama di tanah Lingnan. Lin Bai terkejut dan terkekeh, keluarga pertama di negeri itu Lingnan. Tampaknya keluarga Bing bukanlah peran yang sederhana. Su Xianmei berkata, jadi, jika Anda pergi ke dinasti Han Utara dan melihat Zhao Hansheng di keluarga Bing, jika Anda ingin membunuhnya, Anda akan melakukannya lebih baik lihat wajah keluarga Bing, jika tidak, itu akan menimbulkan masalah yang tidak menyenangkan. Jika keluarga Bing mengambil tindakan, saya khawatir bahkan jika sangat sulit bagi seorang jenius tingkat monster untuk melarikan diri dari dinasti Han Utara hidup-hidup di bawah tatapan mata. Dari keluarga Bing, Lin Bai mengangguk dan berkata, saya akan berhati-hati. Su Xianmei berkata, oke, sekarang saya sudah memberi tahu Anda beritanya, saya akan pergi dulu. Lin Bai berkata, saudari Su, kamu datang kepadaku setiap saat, bisakah kamu meninggalkan jalan agar aku juga bisa datang kepadamu? Su Xianmei merasa sedikit getir ketika mendengar ini, apakah kamu pikir aku ingin melakukan ini? Lin Bai, menurutmu aku sangat suka berlarian setiap hari. Mengapa saya tidak ingin menetap dan mencari tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih untuk berhenti? Perhatikan baik-baik pemandangannya. Tapi saya tidak bisa berhenti. Bukan hanya aku tidak bisa berhenti, tapi ayahku juga tidak bisa berhenti, dan para senior itu juga tidak bisa berhenti. Dan kamu tidak bisa berhenti lebih jauh lagi. Su Xianmei tiba-tiba berkata kepada Lin dengan serius. Kata Bai. Lin Bai bisa mendengar ketidakberdayaan dan kesedihan yang mendalam dalam nada suara Su Xianmei. Su Xianmei berkata dengan sungguh-sungguh, ketika suatu hari kamu dapat menemukan orang tuamu dan mengalahkan musuh-musuh yang kuat itu, kita semua akan bebas, dan kita semua dapat hidup secara terbuka dan terbuka di bawah sinar matahari. Tetapi sebelum itu, kita tidak bisa berhenti. Lin Bai menatap Su Xianmei dengan tatapan kosong. Dia sepertinya mengerti saat ini bahwa Su Xianmei, ayahnya Su Yanhua, dan bahkan penguasa kota Zijin dibebani dengan terlalu banyak ketidakberdayaan. Su Xianmei pergi dan meninggalkan tempat pengasingan, Lin Bai tidak tahu kemana dia pergi.
Tapi Lin Bai tahu jika suatu hari dia menghadapi bencana hidup dan mati lagi, dia pasti akan datang. Setelah Su Xianmei pergi, Tai Haitang berkata, Lin Bai, izinkan aku menemanimu ke dinasti Han Utara. Lin Bai menyingkirkan kekecewaan di wajahnya dan tersenyum pada Tai Haitang, aku memberimu tempat pengasingan ini. Hadiah, apakah kamu akan menyerah seperti ini? Sekarang 3 keluarga besar baru saja dihancurkan olehku, inilah saat yang tepat bagimu untuk menunjukkan bakatmu di tanah pengasingan. Mengapa kamu tidak merasa tidak ingin pergi denganku? Lin Bai bertanya sambil terkekeh. Mata indah Tai Haitang bersinar dan dia berkata dengan tegas, bagimu, tempat pengasingan ini tidak layak untuk disebutkan kepadaku. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Haitang, jika kamu benar-benar jika kamu ingin membantuku, lalu tinggal di tempat pengasingan, dan tingkatkan kultivasimu. Kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan Suster Su. Musuh yang akan kuhadapi mungkin adalah makhluk paling kuat di negeri Lingnan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan absolut, aku khawatir kamu hanya akan mati jika mengikutiku. Kata Lin Bai pada kata Tai Haitang. Tai Haitang memiliki ekspresi pahit di wajahnya, menundukkan kepalanya, dan sedikit tidak senang, tapi dia dengan jelas mendengar ketidakberdayaan dalam kata-kata Su Xianmei barusan, dan dia juga tahu bahwa kekuatan dia dan Lin Bai saat ini sangat rendah. Oke, aku akan tinggal. Tapi Lin Bai, aku tidak tinggal di sini untuk sumber daya pelatihan di tempat pengasingan ini. Aku tinggal di sini untukmu, sehingga aku bisa membantumu lebih baik di masa depan. Jika kamu di sini ketika kamu menderita di luar dan ingin mencari seseorang untuk diajak bicara, datanglah padaku di tempat pengasingan. Tai Haitang memandang Lin Bai dengan penuh kasih dan berkata. Lin Bai mengangguk sedikit, tapi Lin Bai tidak tahu bahwa setelah bertahun-tahun, pikiran Tai Haitang tidak berubah sama sekali. Haitang, sekarang Lingdong telah sepenuhnya dikendalikan oleh kerajaan Senwu Bai Xiao Xiao. Dia sudah mulai membuat pengaturan di dinasti Feiyun. Saya yakin tidak akan lama lagi dia bisa mengendalikan dinasti Feiyun. Saya meninggalkan Anda dengan energi pedang. Jika Anda membutuhkan bantuan pada saat itu dan Anda tidak dapat menemukan saya, pergilah ke Bai Xiao Xiao dengan energi pedang Anda dan tunjukkan padanya energi pedang saya. Setelah dia mengenali energi pedang, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Saat dia berbicara, Lin Bai mengeluarkan pedang Qi yang memakan dan menyerahkannya kepada Tai Haitang. Tai Haitang menerimanya tanpa menolak. Sekarang di antara orang-orang yang diketahui Lin Bai, hanya Bai Xiao Xiao yang tahu bahwa Lin Bai memiliki jiwa pedang yang memangsa, dan hanya Bai Xiao Xiao yang tahu tentang dendam antara Lin Bai dan klan Dewa Raksasa. Hanya Bai Xiao Xiao yang mengenali energi pedang yang ditelan Lin Bai. Apa hubunganmu dengan Bai Xiao Xiao? Tai Haitang menundukkan kepalanya setelah menarik energi pedangnya. Dia sepertinya telah berpikir lama. Setelah pergulatan mental yang sengit di dalam hatinya, dia bertanya dengan lemah. Dia adalah orang terpenting dalam hidupku, kata Lin Bai tegas. Oh, mendengar ini, Tai Haitang sedikit kecewa. Lin Bai berkata, kamu juga orang yang paling penting dalam hidupku. Setelah mendengar ini, Tai Haitang merasa sangat bahagia. Dia mengangkat kepalanya, menunjukkan senyum cerah kepada Lin Bai, dan berkata, saya mengerti. Jangan katakan dengan sangat menjijikkan. Hehe. Tai Haitang terkikik gembira. Kita akan pergi ke dinasti Han Utara. Pegunungannya tinggi dan jalannya jauh. Saya akan pergi. Anda harus lebih berhati-hati dengan kerajaan suci 10.000 setan di tempat pengasingan. Apakah Anda mengerti? Lin Bai berkata dengan serius. Jangan khawatirkan aku. Aku sudah terbiasa tinggal di hutan sejak aku masih kecil. Ini adalah kampung halamanku. Bahkan jika monster datang dan aku kalah dari mereka, aku masih bisa melarikan diri. Tai Haitang mengangguk. Itu bagus. Lin Bai mengangguk sedikit, lalu meninggalkan tempat pengasingan. Tai Haitang mengirim Lin Bai keluar dari tempat pengasingan. Dia melihat Lin Bai menginjak pedang terbang dan menghilang ke kedalaman awan. Matanya penuh keengganan dan kelembutan. Tetapi ketika Tai Haitang melihat jejak Lin Bai telah benar-benar menghilang dari cakrawala, Tai Haitang berbalik dan melihat ke tempat pengasingan, matanya tajam. Pada saat ini, dia sepertinya sekali lagi menjadi pemburu kejam di hutan. Lin Bai, jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu lagi. Saat kita bertemu lagi nanti, aku akan membiarkanmu melihat Tai Haitang yang 10 kali lebih kuat darimu sekarang. Tai Haitang berjalan menuju tempat itu. Pengasingan, dengan kesombongan di sekujur tubuhnya, menyebar dan mengembun menjadi bentuk naga. Aura berbentuk naga ini menyebar, membuat semua monster dalam radius 10.000 mil gemetar dan gemetar tak terkendali. Bab 1716 Kehendak pedang mengalir sejauh jutaan mil. Dinasti Dingin Utara terletak di ujung paling utara tanah Lingnan, tempat ini tertutup es dan salju sepanjang tahun, merupakan hamparan es dengan tepian yang tidak bisa dilihat sekilas. Di Dinasti Dingin Utara,
di sana pada dasarnya adalah hujan salju lebat sepanjang tahun. Walaupun tempat ini beku sepanjang tahun, konon tempat yang air dan tanahnya menyokong seseorang, namun banyak sumber daya budidaya di sini, yang paling menarik perhatian adalah ginseng berdarah es di pegunungan yang membeku. Dalam beberapa tahun terakhir, prajurit yang tak terhitung jumlahnya datang ke dinasti dingin utara dan melangkah ke pegunungan beku, semua berharap menemukan ginseng darah es liar di pegunungan beku. Setelah mendapatkannya, mereka dapat meningkatkan budidaya dan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi banyak di antaranya tidak ada gunanya. Kesuksesan datang kembali, dan banyak orang yang cukup sabar menunggu di sini selama bertahun-tahun juga menemukan ginseng berdarah es. Di dinasti Han Utara, selain pegunungan beku, ada tempat lain yang sangat menarik perhatian, yaitu Jianlu. Jianlu adalah tempat terpencil di Patua Guzu setiap hari, banyak sekali talenta muda yang bergegas ke Jianlu, berharap untuk beribadah di bawah bimbingan Patua Guzu dan mempelajari ilmu pedang yang ahli. Tetapi Patua Guzu memiliki kepribadian yang eksentrik dan tidak suka menerima murid. Meskipun dia telah hidup dalam pengasingan di Jianlu selama bertahun-tahun dan memiliki banyak talenta muda dan jenius ilmu pedang yang datang untuk belajar darinya, dia hanya memiliki satu murid, Zhang Jianxing. Dan setelah Zhang Jianxing muncul di dunia beberapa tahun yang lalu, reputasi penerus pedang iblis dan penghancur dunia sekali lagi menimbulkan sensasi di Lingnan, dan membawa kemampuan Patua Guzu ke tingkat yang ekstrim. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak talenta muda datang ke Jianlu tanpa menyerah, berharap menjadi murid Patua Guzu. Di tanah Lingnan, Sekte Pedang Tongtian dan Sekte Pedang Donglan keduanya merupakan tempat suci bagi para pembudidaya pedang. Namun, para pembudidaya pedang yang bergabung dengan kedua sekte ini harus berjuang untuk keluar dari ratusan juta pembudidaya pedang agar menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia dan menjadi terkenal. Anda mungkin tidak dapat menguasai teknik rahasia dua sekte besar. Namun berbeda dengan menjadi murid Patua Guzu, murid di bawah Patua Guzu sangat sedikit. Jika berhasil menjadi murid, Anda bisa mendapatkan warisan Patua Guzu yang sebenarnya, sama seperti Zhang Jianxing. Sungai Bingqi adalah sungai es yang mengalir di dinasti Han Utara. Air sungai di sini sangat aneh. Di dinasti Han Utara yang tertutup salju, tidak ada es sepanjang tahun, dan air sungai mengalir perlahan. Saya sudah lama mendengar legenda Sungai Bingqi. Saya akhirnya bisa melihatnya hari ini. Sungguh luar biasa. Ya, saya tidak menyangka akan menemukan gletser yang mengalir di dinasti Han Utara. Di samping Sungai Bingqi, tak terhitung jumlahnya para prajurit terbang ke hilir sepanjang Sungai Bingqi sepanjang jalan, para prajurit berbicara dan tertawa satu sama lain. Lin Bai muncul di tepi Sungai Bingqi. Melihat gletser yang mengalir perlahan di depannya, dia tampak sedikit bahagia dan berkata sambil tersenyum, sepertinya tempat ini tidak jauh dari Jianlu. Aku bisa merasakan niat pedang itu. Lin Bai menatap sungai nafas es di depannya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Lin Bai menemukan alasan mengapa sungai nafas es tidak memadat oleh udara dingin di Han Utara. Dinasti sepenuhnya karena ada pedang yang mengalir di sungai nafas es. Artinya, niat pedang di Sungai Bingqi memutus udara dingin antara langit dan bumi tanpa membedakan matahari dan bulan, ketika Sungai Bingqi tidak bisa memadat. Lin Bai tidak terbang langsung di Sungai Bingqi seperti pejuang lainnya, melainkan berjalan menyusuri tepian Sungai Bingqi dan berjalan ke hilir selangkah demi selangkah. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat niat pedang yang mengalir di Sungai Bingqi, dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, seberapa kuat lelaki tua di Guzu ini. Dia benar-benar dapat mengisi Sungai Bingqi dengan niat pedang sepanjang tahun. Saya sedang dalam perjalanan. Saya datang dan mendengar bahwa Sungai Nafas Es memiliki panjang 1 juta mil dan belum memadat selama lebih dari 10 tahun. Artinya, dalam 10 tahun terakhir ini, Patua Guzu telah memancarkan niat pedang untuk memindahkan Sungai Nafas Es. Udara sedingin es di sungai itu hancur, dan niat pedang mengalir jutaan mil jauhnya bersama air. Kontrol atas kemauan pedang dan kekuatan semacam ini tidak ada bandingannya. Lin Bai berkata dengan pandangan yang dalam saat dia berjalan di pantai. Hati pedang dapat memotong energi langit dan bumi, dan niat pedang mengalir jutaan mil. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Bagi lelaki tua Guzu, Lin Bai merasa lebih kagum dan hormat di dalam hatinya. Sungai Bingqi adalah keajaiban di dinasti Han Utara. Sungai ini menarik banyak prajurit dari negeri Lingnan setiap hari. Mereka berhenti di sini untuk menonton dan dipenuhi dengan emosi. Dan karena Sungai Bingqi tidak jauh dari Jianlu, maka orang-orang itu banyak. Lin Bai memasuki dinasti Han Utara sebulan yang lalu, tetapi Lin Bai tidak langsung pergi ke pegunungan beku, tetapi menemukan Jianlu terlebih dahulu. Ketika Lin Bai datang ke Jianlu, alasan pertama adalah menemukan Zhang Jianxing untuk mengenang masa lalu. Kedua, Lin Bai ada di sini untuk mengambil pedang iblis. Di alam rahasia 10.000 bintang, Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, tetapi sifat iblis di pedang iblis dan bunga iblis mengikis pikirannya, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Untungnya,
Di saat-saat terakhir, Zhang Jianxing memberitahu orang tua Guzu, dan pedang iblis Lin Bai diambil, dan Lin Bai sadar kembali. Orang tua Guzu pernah berkata, biarkan Lin Bai datang ke rumah pedang untuk menemukannya dan mendapatkan kembali pedang iblis. Saudaraku, lihatlah orang bodoh itu. Dia tidak terbang ke langit, tetapi berjalan di sepanjang pantai selangkah demi selangkah. Betapa bodohnya dia. Sebuah perahu spiritual terbang melewati sungai Bingqi. Di perahu spiritual, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Wanita di antara mereka menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata dengan nada mengejek. Ketika pria itu mendengar ini, dia berkata dengan wajah arogan, seorang pejuang yang bahkan tidak memiliki alam surga terbang ingin pergi ke Jianlu untuk beribadah di bawah murid-murid senior Guzu. Itu hanyalah mimpi bodoh. Terlihat dari percakapan antara pria dan wanita bahwa kedua orang ini datang untuk memuja lelaki tua Guzu. Meskipun Lin Bai juga melihat perahu roh, dia mengabaikannya. Sebaliknya, dia terus mengikuti jejaknya sendiri. Di tepi sungai Bingqi, dia mengikuti arus hilir langkah demi langkah. Dia tidak terburu-buru, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Lingzu dari keluarga Chen dari dinasti Han Utara adalah keluarga Chen yang dikenal sebagai keluarga terbesar kedua di dinasti Han Utara. Setelah Lin Bai melirik Lingzu, dia kehilangan minat dan menarik pandangannya. Setelah memasuki dinasti Han Utara, Lin Bai juga banyak mendengar tentang kekuatan dinasti Han Utara, termasuk keluarga Chen. Keluarga Chen dikenal sebagai keluarga kedua di dinasti Han Utara, kedua setelah keluarga Bing. Namun nyatanya, ada lebih dari sedikit perbedaan antara keluarga Chen dan keluarga Bing. Mereka hanya atas nama keluarga-keluarga terbesar kedua, tapi kekuatan mereka tidak. Saya mohon berbeda. Adapun laki-laki dan perempuan ini, laki-laki bernama Chen Rui dan perempuan bernama Chen Li. Keduanya adalah keturunan langsung dari keluarga Chen, mereka datang ke Jianlu hanya untuk memuja lelaki tua Guzu. Ayo pergi, saudari, jangan buang waktu dengan orang bodoh seperti ini. Ini adalah tahun kelima kita di Jianlu. Kali ini kita harus bertemu dengan senior Guzhou atau bertemu dengan kakak senior Zhang Jianxing. Dengan cara ini, kami dapat memujamu. Seorang murid senior Guzu, kata Chen Rui dengan mata tegas dan mata berapi-api. Dia dan Chen Li datang ke Jianlu setiap tahun untuk menemui lelaki tua Guzu, tetapi mereka selalu kembali tanpa hasil. Namun, mereka datang ke sini dengan gembira setiap tahun, berharap ketulusan mereka dapat membuat lelaki tua Guzu terkesan. Ya, Chen Li juga mengangguk dengan tegas, dan perahu roh itu terbang dan menghilang ke udara dingin. Lin Bai berjalan perlahan di pantai dan menuju Jianlu. Bab 1717 bodoh. Jianlu terletak di hilir sungai Bingqi. Saat ini, di Jianlu, ada perahu nelayan yang terapung di sungai Bingqi. Seorang nelayan berjas hujan sedang memegang pancing dengan erat. Senyuman penuh makna muncul di wajahnya saat ini, butuh 7 hari untuk mencapai Jianlu. Menarik. Di tepi pantai, ada seorang pemuda berjubah hitam, mengobrol tanpa apa-apa, dan berkata dengan ekspresi putus asa di wajahnya, membosankan, 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 membosankan sekali. Pedang berjalan, Dongfang Bai ada di sini, jemput dia. Pria tua berjas hujan di atas perahu nelayan itu berteriak dengan tenang. Apa, saudara Dongfang ada di sini? Zhang Jianxing, yang sedang mengobrol sepanjang waktu, tiba-tiba berdiri dari tanah, memandang lelaki tua Guzu dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, Tuan, saya akan pergi memilih naik saudara Dongfang. Setelah mengatakan itu, Zhang Jianxing segera menghilang di depan gubuk-gubuk ini. Langkah Lin Bai tidak cepat atau lambat setelah 7 hari, dia tiba di depan Jianlu. Sungai Bingqi kembali mengalir dengan anggun, dan Lin Bai melihat banyak gubuk jerami sederhana di tepi pantai di depan. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar gubuk jerami. Pakaian mereka sangat mewah. Sekilas, mereka berasal dari keluarga besar. Tuan muda dari keluarga bangsawan. Tuan-tuan muda dari keluarga bangsawan ini semuanya memiliki satu ciri, yaitu bakat mereka dalam ilmu pedang sangat sedikit. Siapapun yang bersekolah di Sekte Pedang Donglan atau bahkan Sekte Pedang Tongtian dapat dengan mudah menjadi murid Sekte dalam berjubah ungu, dan bahkan mungkin memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan Sekte Pedang Muda. Hormat, apakah ini rumah pedang? Lin Bai memandangi rumah-rumah jerami itu dengan rasa ingin tahu dan berjalan perlahan. Di antara kelompok tuan muda dari keluarga bangsawan, Chen Rui dan Chen Li termasuk di antara mereka. Ketika Chen Li melihat Lin Bai datang, dia segera tersenyum dan berkata, Saudaraku, lihat orang bodoh itu datang. Kami telah beristirahat di sini selama 6 hari sebelum dia datang. Chen Rui melirik Lin Bai dengan jijik, dia mengabaikannya dan hanya ngobrol dan tertawa bersama pemuda lain di sebelahnya. Lin Bai berjalan diam-diam melewati kerumunan. Orang-orang ini semua melirik Lin Bai dan melihat bahwa Lin Bai mengenakan jubah putih biasa. Tidak ada yang mewah tentang itu. Mereka kehilangan minat dan mengira dia adalah anak laki-laki konyol dari suatu tempat.
Kain wol. Mereka mengabaikan Lin Bai, dan Lin Bai mengabaikan mereka dan langsung berjalan menuju gubuk. Sebelum Lin Bai datang ke gubuk, dia berteriak dengan hormat, saya datang jauh-jauh dari jarak ribuan mil untuk meminta bertemu Senior Gusu. Silakan datang menemui Senior Gusu. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata ke dalam gubuk. Hahaha, hahaha. Melihat Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memberi hormat pada gubuk-gubuk ini, para pemuda dari keluarga bangsawan di belakangnya tertawa liar. Mata mereka penuh dengan penghinaan dan sarkasme, seolah-olah mereka sedang menertawakan Lin Bai. Bodoh. Lin Bai tampak bingung dan tidak mengerti apa yang mereka tertawakan, jadi dia berbalik untuk melihat mereka dengan rasa ingin tahu. Hahaha. Chen Lijiao terus tertawa dan hampir menangis. Setelah beberapa saat, dia berkata, hei, kamu benar-benar bodoh. Ini bukan tempat tinggal Senior Gusu. Datanglah ke sini untuk menjadi murid. Pondok tempat para prajurit berlatih adalah tempat bagi kita untuk tinggal. Bodoh sekali, memberi hormat pada pondok jerami yang kosong. Kata Chen Li sambil tersenyum cerah. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa tempat ini adalah pondok jerami yang dibangun oleh para pejuang yang datang untuk menjadi murid mereka, dan bukan tempat tinggal lelaki tua Gusu. Lin Bai kemudian bertanya, lalu di mana Senior Gusu? Chen Li terus tertawa, sementara Chen Rui menunjukkan kesombongan di wajahnya, memandang Lin Bai dengan jijik, dan bertanya dengan ekspresi mengejek di bibirnya, kamu mencari Senior Gusu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu juga ingin datang dan menjadi murid? Saya menyarankan kamu untuk menabung. Dengan potensi yang kamu miliki, kamu bahkan tidak mampu membeli perahu spiritual. Kamu masih membutuhkan pejuang yang telah datang. Senior Gusu tidak akan menemuimu. Kata Chen Rui dengan nada menghina. Semuanya, saya khawatir Anda masih belum mengetahuinya. Orang ini datang jauh-jauh ke Sungai Bingqi. Dia bahkan tidak memiliki perahu spiritual, dan dia tidak bisa terbang. Dengan potensi seperti itu, dia masih ingin melakukannya disembah oleh Pak Tua Gusu. Itu hanya tugas orang bodoh. Kata Chen Rui sambil tersenyum kepada para pemuda dari keluarga bangsawan di sekitarnya. Apa? Dia berjalan menyusuri Sungai Bingqi. Ya Tuhan, apakah kamu begitu miskin? Kamu bahkan tidak mampu membeli perahu spiritual. Pemuda lain dari keluarga bangsawan juga berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau kamu datang dan memanggilku kakek, dan aku akan memberimu perahu spiritual? Hahaha, menurutku ini ide yang bagus. Panggil aku kakek, dan kami akan memberimu perahu spiritual. Laki-laki dari keluarga bangsawan semuanya berasal dari dinasti Han Utara, dan bahkan keluarga terkenal dari negeri Lingnan, tentu saja tidak kekurangan uang untuk keluarga mereka. Wajah Lin Bai lurus, alisnya berkerut, dan dia memandang para pemuda dari keluarga bangsawan ini dengan sedikit ketidaksenangan. Dan saat itu juga, di balik pondok jerami tersebut, sesosok tubuh hitam datang dengan cepat di langit dan mendarat di depan pondok jerami tersebut. Ketika para pemuda dari keluarga bangsawan melihat ini, mereka segera menahan tawa mereka, mengepalkan tangan dan memberi hormat dengan hormat, dan berkata, saya telah bertemu kakak senior Sang Jianxing. Chen Li dan Chen Rui juga buru-buru menyingkirkan kesombongan. Di wajah mereka dan dengan hormat berkata. Dia mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Chen Li dan Chen Rui dari keluarga Chen telah bertemu dengan kakak laki-laki Sang Jianxing. Kakak senior Sang Jianxing, apakah Tuan ingin bertemu dengan saya? Kamu kentut, senior Guzu jelas ingin bertemu dengan saya datang. Saya sudah berada di sini selama lebih dari 2 tahun. Maaf, saya sudah berada di sini selama lebih dari 5 tahun. Para pemuda dari keluarga bangsawan ini berkata dengan tergesa-gesa. Pada hari kerja, mereka tidak akan pernah melihat Zhang Jianxing sama sekali, tetapi kali ini Zhang Jianxing tiba-tiba datang ke pondok jerami, mungkin dia telah mengirimkan perintah dari Pak Tua Guzu untuk memanggil salah satu dari mereka. Termasuk Chen Li dan Chen Rui memandang Zhang Jianxing dengan penuh harap. Jika Zhang Jianxing diperintahkan untuk memanggil mereka, itu berarti mereka memenuhi syarat untuk menjadi murid Pak Tua Guzu. Zhang Jianxing mendarat di tanah, bahkan tanpa melihat para pemuda dari keluarga bangsawan ini, dia berjalan menuju Lin Bai dengan senyuman di wajahnya dan berkata, mengapa kamu baru saja tiba? Tuanku tahu bahwa kamu akan datang dan bertanya padaku untuk keluar menjemputmu. Ayo masuk, obrolan. Zhang Jianxing mengabaikan para pemuda dari keluarga bangsawan ini, berjalan ke arah Lin Bai, menepuk bahu Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum di wajahnya. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya terlambat dalam perjalanan, jadi saya datang terlambat. Begitu, ayo masuk dulu, Tuan sedang menunggumu, kata Zhang Jianxing sambil terkekeh. Oke, Lin Bai mengangguk. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat pemandangan pedang mengalir jutaan mil di sungai pernapasan es, dan dia kagum pada lelaki tua Gusu. Senang melihatnya sekarang. Tuan muda dari keluarga bangsawan di depan pondok jerami memandang Zhang Jianxing dengan kaget. Mereka menemukan bahwa Zhang Jianxing mengabaikan mereka,
menepuk bahu Lin Bai dan pergi. Hal ini sulit diterima oleh tuan muda dari keluarga bangsawan ini, terutama Chen Rui dan Chen Li. Wajah mereka bahkan lebih heran. Bagaimana Pak Tua Guzu bisa memanggil pria berjalan ini? Saudaraku, Senior Guzu tidak ingin melihat kita, dia ingin melihat si bodoh itu, kata Chen Li dengan suasana hati yang sedih. Mata Chen Rui berkilat tajam, dia memandang Lin Bai dengan tidak ramah, dan berbisik, mengapa? Dalam hal urusan keluarga, latar belakang, dan potensi, kita semua jauh lebih tinggi daripada anak ini. Mengapa Senior Guzu tidak melihat kita? Saya ingin untuk melihat anak ini. Kakak senior Zhang Jianxing, tolong tetap di sini. Semakin Chen Rui memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Ketika dia melihat Zhang Jianxing dan Lin Bai berjalan pergi berbicara dan tertawa, dia akhirnya tidak bisa menahan diri berbicara. Bab 1718 saya tidak menerimanya. Zhang Jianxing berbaris di bahu Lin Bai, dan keduanya tampak seperti teman lama yang bertemu satu sama lain. Apa yang baru saja mereka tertawakan? Zhang Jianxing bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, ketika saya datang ke dinasti Han Utara, saya melihat betapa indahnya Sungai Bingqi. Alih-alih terbang ke langit, saya berjalan selangkah demi selangkah. Mereka mengira saya orang miskin, jadi mereka tertawa padaku. Zhang Jianxing tertawa. Kamu hanya ingin melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Zhang Jianxing dan Lin Bai berjalan menuju gubuk sambil tersenyum. Kakak senior Zhang Jianxing, mohon tetap di sini. Chen Rui berpikir lama dan akhirnya mengertakkan gigi dan berteriak. Ketika Zhang Jianxing mendengar ini, dia mengerutkan kening, berhenti sejenak, dan kembali menatap murid-murid yang tertegun dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ketika Chen Rui melihat Zhang Jianxing berhenti, dia buru-buru mengambil langkah ke depan, mengepalkan tinjunya dan berkata, kakak senior Zhang Jianxing, saya punya keraguan. Saya ingin meminta kakak senior Zhang Jianxing untuk membantu saya menjernihkannya. Zhang Jianxing bertanya dengan rasa ingin tahu, keraguan apa yang Anda miliki? Chen Rui merenung sejenak, dan berkata, kakak senior Zhang Jianxing, saya dan saudara perempuan saya telah datang ke Jianlu untuk tahun kelima. Setiap tahun kami datang menemui senior Guzu, tapi mengapa senior Guzu tidak melihat kita tetapi ingin melihat orang ini? Meskipun saya tidak tulus, tetapi beberapa pejuang di sini telah berada di sini selama 5 atau 10 tahun. Mengapa senior Guzu tidak melihat kita? Saudara senior, Zhang Jianxing, pria berkulit putih di sebelah Anda, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia telah tumbuh dari es ke es selangkah demi selangkah. Seorang pejuang yang turun dari hulu sungai Xie dan tidak bisa bahkan duduk di perahu spiritual, apa yang bisa dilihat oleh senior Guzu? Dalam hal urusan keluarga, saya, Chen Rui, adalah keturunan langsung dari keluarga Chen, keluarga terbesar kedua di dinasti Han Utara. Dalam hal semangat bela diri, saya, Chen Rui, adalah roh bela diri surgawi tingkat 9. Dalam hal kekuatan, saya, Chen Rui, kini telah mencapai kesempurnaan alam Yin Sein. Dalam semua aspek, saya bahkan tidak bisa mengalahkan orang ini. Tapi itu pasti tidak akan lebih buruk dari dia. Selain itu, saya telah berada di sini selama 5 tahun dan ini baru pertama kalinya. Mengapa senior Guzu ingin bertemu dengannya tetapi bukan kami? Ini tidak adil. Saya juga tidak yakin, kata Chen Rui dengan ekspresi penuh tekad. Kata-kata Chen Rui bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengungkapkan pemikiran para tuan muda dari keluarga bangsawan di sekitarnya. Ini juga merupakan pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Pada saat ini, Chen Rui adalah orang pertama yang bertanya, yang juga membuat mereka menantikan jawaban Zhang Jianxing. Seorang pejuang yang bahkan tidak bisa duduk di perahu spiritual. Seorang pejuang yang hanya bisa berjalan dari hulu sungai Bingqi. Seorang pejuang tanpa latar belakang dan semangat bela diri yang kuat. Mengapa dia harus membiarkan Pak Tua Guzu menemuinya? Mengapa? Tidak adil. Anda tidak menerimanya. Zhang Jianxing berbalik dengan penuh minat, menatap Chen Rui, dan bertanya sambil tersenyum. Chen Rui berkata, ya, saya tidak yakin. Zhang Jianxing terkekeh dan berkata, oke, saya akan meyakinkan Anda hari ini. Bukankah Anda hanya ingin tahu mengapa tuan saya tidak melihat Anda, tetapi ingin bertemu dengannya? Chen Rui He dan tuan muda lainnya dari keluarga bangsawan sedikit mengangguk. Ketika Zhang Jianxing melihat semua orang mengangguk, dia segera tersenyum dan berkata, sederhana saja, hanya karena namanya. Dongfang Bai. Klik. Tanda hubung. Mendengar 3 kata ini dari mulut Zhang Jianxing, sekelompok pemuda dari keluarga bangsawan tercengang, seolah-olah mereka tersambar petir. Mereka semua menatap kosong ke arah pria berpakaian putih yang tidak mencolok itu, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia sebenarnya adalah Dongfang Bai. Salah satu dari 8 jenius jahat di Lingnan, master pedang muda yang diusir dari sekte pedang Tongtian. Ya Tuhan, dalam mimpi terliarku,
Aku tidak pernah berpikir bahwa Dong Fang Bai sebenarnya adalah ini kelihatannya sama sekali tidak terlihat seperti seorang jenius setingkat monster. Tidak hanya dia tidak memiliki tirani seorang jenius tingkat iblis, dia bahkan tidak memiliki temperamen seorang pemuda dari keluarga bangsawan. Tuan muda dari keluarga bangsawan ini memandang Lin Bai dengan heran dan membacanya dari awal sampai akhir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria berkulit putih di depan mereka benar-benar bisa itu adalah Dong Fang Bai, yang telah menjadi terkenal di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Apa? Dia adalah Dong Fang Bai. Bahkan Chen Rui dan Chen Li tercengang. Zhang Jianxing terkekeh dan berkata, apakah kamu puas dengan jawaban ini? Sekarang tahukah kamu mengapa tuanku ingin bertemu dengannya? Pikirkanlah sendiri, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan saudara Dong Fang? Dari segi istilah dari latar belakangnya, saudara Dong Fang pernah menjadi master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Dari segi potensi, dia adalah seorang jenius tingkat iblis di kota Zijin, dan dia juga memiliki roh bela diri tingkat dewa semu. Dalam hal kekuatan, saudara Dong Fang sekarang adalah Yang Shen. Dia berada di kultivasi tingkat ketiga, tetapi bahkan pelindung tertinggi Sekte Luotian dan penatua Xuan Huo dari Sekte Hati terbakar mati di tangannya. Apa lagi yang kamu lakukan? Harus kukatakan. Zhang Jianxing bertanya. Kelompok pemuda dari keluarga bangsawan ini semuanya terdiam, bahkan Chen Rui dan Chen Li tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka semua membeku di tempat, bingung. Zhang Jianxing mendengus dingin, meremehkan untuk memperhatikan para pemuda dari keluarga bangsawan ini, dan berkata kepada Lin Bai, saudara Dong Fang, abaikan mereka, tuan muda dari keluarga bangsawan telah dimanjakan dan mendominasi sejak kecil. Ayo, kita pergi, guru sedang menunggumu. Zhang Jianxing membawa Lin Bai dan terus berjalan ke Jianlu. Lin Bai juga mengikuti Zhang Jianxing, dan mereka berdua mengobrol perlahan sepanjang jalan. Sekelompok tuan muda dari keluarga bangsawan berdiri di depan pondok jerami dengan ekspresi pahit di wajah mereka dan terus menunggu. Mereka semua menjauhkan diri dari Chen Rui dan Chen Li. Bagaimanapun, Chen Rui dan Chen Li baru saja menyinggung Dong Fang Bai, si pembunuh. Mereka menduga jika Dong Fang Bai melakukan pembunuhan besar-besaran, mereka akan terhindar. Setelah melewati pondok jerami, dia langsung menuju ke pondok pedang. Mengapa Senior Guzu memilih tempat tinggal terpencil seperti itu? Tempat ini tertutup es dan salju. Meskipun memiliki pesona yang unik, namun tetap saja terlalu dingin, Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Zhang Jianxing memasang ekspresi pahit di wajahnya. Apakah dia tidak memikirkan pertanyaan ini? Mengapa lelaki tua Guzu memilih tempat ini untuk tinggal dalam pengasingan? Tetapi sebelum Zhang Jianxing dapat berbicara, terdengar suara tua, seperti orang tua yang pernah mengalami perubahan hidup. Hal yang paling mengerikan di dunia bukanlah apa yang disebut udara langit dan bumi, tetapi hal-hal lain, bukan. Bukan. Lin Bai mendengar suara ini. Sambil melihat ke atas, di Sungai Bingki di depan, sebuah perahu nelayan perlahan-lahan mengapung di Sungai Bingki. Di atas kapal nelayan itu, ada seorang nelayan yang mengenakan jas hujan, dengan punggung menghadap Lin Bai. Zhang Jianxing mendengar suara ini dan berkata sambil tersenyum, saudara Dong Fang, ini tuan kami, Pak Tua Guzu. Lin Bai dengan hormat mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat dan berkata sambil tersenyum, Junior Dong Fang Bai, saya telah melihat Senior Guzu, hati pedangnya dapat membelah dunia. Ki dan niat pedang mengalir sejauh jutaan mil. Saat aku bertemu denganmu hari ini, Senior Guzu memang layak atas ketenarannya. Setelah mendengar ini, lelaki tua Guzu tersenyum sedikit, menoleh sedikit dari perahu nelayan, memandang Lin Bai, dan mengungkapkan apa yang dilihatnya di balik topi bambunya, yaitu wajah perubahan kehidupan. Datanglah ke perahu nelayan, Jianxing, pergilah dan hangatkan sepoci anggur. Teman kecil dari timur telah datang jauh-jauh untuk menghangatkannya. Orang tua Guzu terkekeh, berbalik, dan melanjutkan memancing. Saudara Dong Fang, ayo naik perahu nelayan. Zhang Jianxing melangkah maju dan memimpin di perahu nelayan. Lin Bai mengikuti dari dekat dan berdiri di samping lelaki tua Guzu bersama Zhang Jianxing. Lin Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa, memperhatikan lelaki tua Guzu terus memancing, sementara Zhang Jianxing pergi untuk menghangatkan anggur. Bab 1719 Anggur Pencerahan. Sejak Lin Bai melangkah ke perahu nelayan, Pak Tua Guzu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menatap pancing di sungai dengan saksama, seolah-olah dia ingin memancing. Ayo, saudara Dong Fang, minumlah anggur. Zhang Jianxing menghangatkan sepanci anggur dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Terima kasih, saudara Zhang. Lin Bai tersenyum tipis, mengambil botolnya dan menyesapnya. Segera, arus hangat menyebar ke seluruh tubuh Lin Bai, membuat seluruh tubuh Lin Bai terasa hangat. Setelah menghabiskan minumannya, Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik botol anggur dengan heran. Zhang Jianxing melihat ekspresi terkejut Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Anggur yang enak.
Ini adalah anggur yang dibuat khusus oleh tuanku, disebut Wudao. Anggur Wudao memang anggur yang enak. Lin Bai menyesap lagi. Kemudian Zhang Jianxing dan Lin Bai berdiri di belakang Pak Tua Guzu, tak satu pun dari mereka berbicara, melihat pancing di tangan Pak Tua Guzu dan melihat ke sungai, menunggu Pak Tua Guzu menangkap ikan besar. Ketika Lin Bai menatap sungai, tiba-tiba pada saat ini, di mata Lin Bai, air di sungai Bingki mulai berputar, secara bertahap mengembun menjadi pusaran air. Dan tali pancing itu berada di tengah pusaran air. Hah! Lin Bai mengerutkan kening dan melihat pemandangan ini dengan heran. Orang tua Guzu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pusaran air semakin besar dan kuat, dan lambat laun, guntur dan kilat yang menakutkan mengalir di pusaran air. Di atas langit, awan gelap menutupi langit, dan badai yang dahsyat dan gelisah meledak di udara. Pusarannya menjadi semakin besar, guntur menjadi semakin kuat, dan badai menjadi semakin ganas. Seluruh dunia berubah menjadi hari kiamat di mata Lin Bai, dan segala sesuatu di dunia sekitarnya tersedot oleh pusaran ini. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, seolah-olah mereka sedang meratap. Lin Bai menstabilkan pikirannya dan melihat pusaran air di sungai. Dia melihat perahu nelayan Pak Tua Guzu tersedot, terlibat dalam pusaran air, dan dicabik-cabik. Bahkan Pak Tua Guzu dan Zhang Jianxing pun tak luput. Tapi hanya satu tali pancing yang berdiri di tengah pusaran air dari awal sampai akhir, seperti besi ajaib yang tidak bisa dihancurkan, dan seperti pedang yang sangat tajam. Pusaran air itu semakin membesar, menjadi semakin ganas, menyebar, dan menelan Jianlu di pantai dalam sekejap. Kemudian pusaran air tersebut meledak, meliputi langit dan bumi, menyebar ke seluruh alam semesta, dan melingkupi segala sesuatu di dalamnya. Dunia, gunung, sungai, langit dan bumi, satu demi satu ditelan di dalamnya. Pusaran air ini menelan langit dan bumi, dan menelan langit. Lin Bai berdiri di pusaran air, melihatnya. Ada sedikit kebingungan di mata Lin Bai, dan dia berkata dengan ringan di dalam hatinya, apakah ini menelan? Menelan jiwa pedang. Lin Bai melihat ke pusaran air, dan melihat pusaran air, tali pancing emas yang bersinar. Pada saat ini, langit dan bumi ditelan oleh pusaran air. Kekuatan spiritual, harta karun, dan jiwa bela diri disuntikkan secara gila-gilaan ke dalam tali pancing. Tali pancing tersebut memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tiba-tiba menebas dari langit, dan tali pancing terbang menjauh. Cahaya keemasan lewat, menghancurkan bintang-bintang di langit. Segala sesuatu di dunia terikat pada pedang. Ditelan, apakah itu berarti ia tidak menghilang, tetapi bertahan dalam bentuk lain? Ini bentuk ini adalah kekuatan. Lin Bai menatap kosong ke arah pancing emas. Di mata Lin Bai saat ini, Lin Bai hanya melihat pancing itu. Tali pancing ini adalah pedangnya. Ini pusaran air sedang melahap. Tali pancing ini adalah jiwa pedang. Pusaran air dan tali pancing ini melahap jiwa pedang. Apakah ini penampakan sebenarnya dari melahap jiwa pedang? Lin Bai tiba-tiba merasakan di dalam hatinya ada perasaan pencerahan, dan pada saat ini, konsepsi artistik yang aneh memenuhi tubuh Lin Bai, menyerap semua energi spiritual dunia sekitarnya. Konsepsi artistik itu menyebar, langsung menyerap pusaran air dan tali pancing dan menghilang. Saat pusaran air dan tali pancing menghilang, mata Lin Bai perih. Ketika Lin Bai menutup matanya dan membukanya lagi, dia berdiri di atas perahu nelayan Pak Tua Guzu lagi. Dan pemandangan yang baru saya temukan, pusaran air yang menelan dunia, tali pancing yang menghancurkan bintang-bintang, seolah-olah belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara Timur, Saudara Timur. Pada saat ini, suara khawatir Zhang Jianxing terdengar di telinga Lin Bai. Lin Bai kembali sadar dan memandang Zhang Jianxing. Zhang Jianxing terkekeh dan berkata, Saudara Dongfang, minumlah perlahan. Anggur pencerahan tuanku sangat kuat. Bahkan jika Anda dan saya adalah pejuang di alam Yangshen, kita akan mabuk selama beberapa hari hanya dengan satu tegukan. Lin Bai tertawa. Berkata, ini memang besar. Pak Tua Guzu tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Dalam benak Lin Bai, pemandangan yang baru saja muncul terus muncul kembali. Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa pemandangan itu memiliki efek yang sama dengan pedang Zuxian miliknya. Pedang Zuxian adalah teknik pedang dasar yang saya ciptakan. Ini adalah pedang yang dengan sempurna memadukan konsepsi artistik aurora, konsepsi artistik hujan lebat, dan konsepsi artistik pembunuhan, dan menampilkan kekuatan pedang ini. Sungguh menakjubkan. Dan pusaran air tadi menelan langit dan bumi, menelan segala sesuatu di dunia, gunung dan sungai, dan semua makhluk di alam semesta, lalu mengubahnya menjadi kekuatan spiritual dan meleburnya ke dalam tali pancing. Potong tali pancingnya, itu benar-benar memotong bintang-bintang di langit menjadi berkeping-keping. Bukankah ini pedang Zuxianku? Ternyata bukan suatu kebetulan aku menciptakan pedang Zuxian. Lin Bai tiba-tiba sadar. Tetapi sekarang setelah saya meminum anggur pencerahan, saya telah menyempurnakan pedang Zuxian lagi. Sekarang teknik pedang ini telah mencapai tahap penyelesaian,
kata Lin Bai sambil terkekeh. Lin Bai melirik botol anggur di tangannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Ambil umpannya, ambil umpannya. Zhang Jianxing berteriak kaget pada saat ini. Lin Bai berbalik dan melihat pancing di tangan Pak Tua Guzu tertekuk, menimbulkan riak di permukaan sungai, dan sepertinya ada makhluk raksasa yang berenang bola-balik di bawah air. Bangun. Pak Tua Guzu tersenyum, segera memegang pancing dengan kedua tangannya, dan menariknya dengan kuat. Tali pancingnya terbang dari air. Pada saat yang sama, permukaan sungai meledak, dan makhluk besar pun terangkat. Keluar dari air oleh Pak Tua Guzu. Ditarik. Lin Bai terkejut sesaat, pikirannya terguncang, dan dia tercengang saat melihat makhluk besar yang ditangkap. Benda besar yang ditangkap oleh lelaki tua Guzu itu panjangnya sekitar 100 kaki, bersisik, dengan tanduk, kumis ikan, dan cakar elang. Ini bukan ikan, itu jelas. Naga, tepatnya, seekor naga. Apa yang ditangkap oleh lelaki tua Guzu bukanlah seekor ikan, melainkan seekor naga. Mengaum. Naga hijau itu terjepit erat di mulutnya oleh kail, dan terus melolong dan mengaum. Saat lelaki tua Guzu menariknya dengan kuat, kail itu terbang ke udara, dan naga hijau itu menyerang dengan pedang yang ganas. Ke pantai. Ini adalah. Lin Bai memandangi naga biru yang dihancurkan di pantai oleh lelaki tua Guzu dengan sangat ketakutan, wajahnya penuh kejutan dan pikirannya kacau. Bajingan, bajingan, cepat atau lambat aku akan memakanmu, memakanmu. Setelah naga hijau itu ditangkap, ia mengaum dengan marah ke arah lelaki tua Guzu. Bab 1720 Naga Hijau. Naga adalah yang paling dekat dengan klan naga di dunia ini. Menurut legenda, ular berubah menjadi ular piton dalam 100 tahun, ular piton berubah menjadi naga dalam 1000 tahun, dan naga berubah menjadi naga dalam 10.000 tahun. Di benua kuno ini, naga hanya ada dalam legenda, dan naga adalah makhluk langka yang dapat ditemui dalam 100 tahun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan di Dongzu pun, tidak ada naga. Namun siapa sangka di sungai yang bernafas es ini, di bawah kail lelaki tua Guzu, seekor naga akan ditangkap. Hei, diamlah, aku punya tamu hari ini, Pak Tua Guzu memandang Jiaolong dan berkata sambil tersenyum. Zhang Jianxing, bagaimanapun, dengan hormat menundukkan tinjunya ke naga itu dan berkata, saya telah melihat senior Long Kun. Naga hijau itu bangkit dari tanah dengan tatapan ganas, menggulung tubuhnya, dan masih ada kail yang tergantung di dalamnya. Mulutnya, melotot dengan marah. Dia menatap lelaki tua Guzu dan berkata, ambil kailmu secepatnya. Kalau tidak aku tidak bisa memakanmu, jadi aku akan memakan muridmu hidup-hidup. Zhang Jianxing memiliki garis hitam di kepalanya, diam-diam mengeluh, dan menatap lelaki tua Guzu dengan isyarat minta tolong. Orang tua Guzu terkekeh, itu tidak akan berhasil. Kamu kalah dari saya lagi. Kali ini kamu harus menemukan sesuatu yang baik. Tepat pada waktunya, saya ingin menjamu tamu terhormat hari ini, dan saya tidak menginginkan yang lain. Aku ingin kamu memilikinya. 100 tetes darah naga. Bagaimana? Pak Tua Guzu berkata sambil tersenyum. Naga hijau itu melotot, kenapa kamu tidak mengambil 100 tetes darah naga? Kamu tahu bahwa jika kamu kehilangan setetes darah naga, aku butuh waktu 1 tahun untuk memadatkannya lagi. Ingin 100 tetes. 100 tetes. Setelah aku memberimu darah naga, aku harus berkultivasi selama 100 tahun sebelum aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku. Naga hijau itu tampak seperti hendak menelan orang tua Guzu masih hidup, dan berkata dengan sengit. Orang tua Guzu berkata tanpa menyerah, saya tidak akan mengambil kail jika Anda tidak memberikannya kepada saya. Kamu bajingan tua, kamu masih sangat tidak masuk akal. Naga hijau itu tersentak marah, melihat ke dalam gua. Sambil mengertakkan gigi, 100 tetes darah merah dengan kekuatan mengerikan muncul di sekujur tubuhnya. Dan ketika 100 tetes darah muncul, jiwa pedang pemakan di tubuh Lin Bai bergetar hebat. Hehe. Pak Tua Guzu terkekeh, mengambil 100 tetes darah naga, memasukkannya ke dalam botol giok, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata, teman kecil Dongfang, kamu telah datang jauh-jauh, dan aku tidak melakukannya. Punya yang lain. Hal-hal bagus untuk menghiburmu. Tempat ini sederhana, tapi kebetulan aku menangkap benda tua ini hari ini. Ratusan tetes darah naga ini bisa dianggap sebagai hadiah ucapan selamat kecil dariku. Lin Bai masih terkejut dengan kemunculan naga hijau pada saat ini. Mendengar suara lelaki tua Guzu, dia segera sadar kembali dan berkata, Senior Guzu, tidak, darah naga ini sangat berharga, bagaimana saya bisa menerimanya? Orang tua, Guzu berkata, bagaimanapun, Anda dapat menerimanya jika saya meminta Anda. Orang tua ini memiliki banyak darah naga di tubuhnya. Dia membutuhkan setidaknya 100 tetes. Selain itu, Anda mendengar bahwa dia membutuhkan 100 tetes. Tahun untuk memadatkannya. Bagi kita manusia, 100 tahun mungkin adalah waktu yang sangat singkat.
Tapi bagi klan iblis, 100 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Misalnya, orang tua ini telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Kata Patua Guzu sambil tersenyum. Ketika naga hijau mendengar ini, dia berkata dengan senyum bangga di wajahnya, tahun ini umurku 6.500 tahun, dan sebentar lagi ulang tahunku. Apa, Patua, apakah kamu ingin memberiku hadiah? 6.500 tahun. Lin Bai terkejut. Waktu sangat memaafkan klan iblis. Ngomong-ngomong, ini adalah darah naga. Meski disebut darah naga, sebenarnya jauh sekali dari darah naga asli. Terlalu banyak kotoran dan tidak murni. Jika itu naga asli darah, bahkan jika kamu menginginkan darah naga, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Kata Patua Guzu. Naga hijau itu melotot dan berkata, jangan kembalikan padaku, aku belum mau mengembalikannya. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya berangsur-angsur menjadi fanatik. Meskipun darah naga itu secara paksa dipadatkan oleh naga hijau, itu tidak sebagus darah naga asli, tetapi jauh lebih baik daripada darah iblis dari klan iblis lainnya. Jiwa pedang yang tertelan barusan dengan jelas menunjukkan sedikit getaran, dan terlihat jelas bahwa dia sangat menginginkan 100 tetes darah naga ini. Kalau begitu, aku akan menerimanya tanpa malu-malu. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan mengambil botol giok dari lelaki tua Guzu. Naga hijau memperhatikan Lin Bai mengambil botol giok, memelototi Lin Bai dan berkata, wah, darahku sangat berharga. Saat itu, keluarga kerajaan dari kerajaan suci pusat berlutut di depanku dan memohon padaku untuk setetes darah. Aku bahkan tidak memberikannya kepadamu. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik dan jangan menyia-nyiakan darah nagaku yang berharga. King Jiaolong menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin, menunjukkan udara yang mendominasi. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, kamu harus menggunakannya di tempat yang seharusnya digunakan. Oke, karena kamu dengan patuh menyerahkan darahnya, kamu orang tua, maka kamu bisa turun. Orang tua Guzu melepas kailnya, dan si hijau naga itu memelototi lelaki tua Guzou, mengayunkan tubuh naganya, menyelam ke sungai nafas es lagi, dan menghilang tanpa jejak. Lin Bai merasa lega saat dia melihat naga hijau itu pergi. Melihat botol giok di tangannya, dia berkata diam-diam di dalam hatinya, saya telah mencapai alam Yangshen tingkat ketiga. Dengan 100 tetes darah naga ini, seharusnya tidak sulit untuk menembus ke alam Yangshen tingkat keempat. Alam Yangshen. Lin Bai bergumam di dalam hatinya. Orang tua Guzu memandang Lin Bai saat ini, dan meraihnya di udara. Riak muncul di angkasa, dan pedang aneh diambil oleh orang tua Guzu. Pedang iblis, pedang ini adalah pedang yang sangat ganas dan jahat. Kamu harus mengendalikannya dengan baik. Jika kamu tidak berhati-hati, pikiranmu akan digerogoti seperti alam rahasia 10.000 bintang, dan pada akhirnya kamu akan kelelahan. Dan mati. Patua Zhou menyerahkan pedang iblis kepada Lin Bai dan mengucapkan kalimat lain. Setelah itu, Patua Zhou menurunkan kailnya lagi dan terus duduk di perahu nelayan untuk memancing. Lin Bai mengambil pedang iblis, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa dia datang ke Jianlu. Lin Bai bertanya, Senior Guzu, apakah Anda tahu asal-usul pedang iblis? Pak, tua Guzu berkata tanpa menoleh ke belakang. Saya tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Tapi aku tahu satu hal. Dari awal sampai akhir, penanam pedang yang mendapatkan pedang iblis tidak akan pernah berakhir dengan baik. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Di rumah pedang ini, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah teman baik Jianxing. Kamu bisa tinggal sesukamu. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu kembali lagi nanti, aku akan menyambut kamu dengan anggur hangat. Patua. Guzu berkata dengan tenang, baiklah, kamu tidak perlu tinggal bersamaku di sini. Patua ini, kalian berdua bisa bermain sendiri. Saat dia berbicara, Patua Guzu mengeluarkan perintah penggusuran. Zhang Jianxing menarik Lin Bai dan berkata, ayo, saudara Dongfang, mari kita cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk minum. Lin Bai ditarik keluar dari sungai oleh Zhang Jianxing dan menghilang di luar Jianlu. Setelah Lin Bai dan Zhang Jian berjalan jauh, naga hijau yang baru saja tenggelam dari air muncul kembali dan berbaring di perahu nelayan. Sepasang mata naga melihat ke belakang Lin Bai yang mundur dan berkata dengan ringan, beri saja dia pedang iblis seperti ini. Oh, dengan kekuatan dan pengalamannya saat ini, aku khawatir jika dia menggunakan pedang iblis lagi, pikirannya akan sepenuhnya dilahap oleh pedang iblis. Tidak akan, kata lelaki tua itu Guzu. Naga hijau bertanya dengan bingung, mengapa pikirannya tidak tertelan. Patua Guzu tersenyum, maksudku, dia tidak akan menggunakan pedang iblis lagi. Naga hijau bertanya dengan bingung, bagaimana apakah kamu melakukan itu? Apakah kamu yakin dia tidak akan menggunakannya lagi? Patua Guzu berkata, dia sangat mirip ayahnya. Ayahnya. King Jiaolong bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa? Kamu tidak ingat? Patua Guzu bertanya sambil tersenyum.
Naga hijau itu berkata dengan kejam, bagaimana mungkin aku tidak mengingat bahwa sejak aku dilahirkan hingga saat ini, dua orang yang paling kubenci adalah kamu dan yang lainnya, dia. Tian-Tian memegang pedang dan mengejarku. Dia terus berbicara tentang jenis ilmu pedang apa yang dia latih, dan hanya untuk membuatku marah, dia menamai ilmu pedangnya pembunuh naga. Naga hijau itu menatap tajam ke arah lelaki tua Guzu itu dengan ganas, lalu tenggelam ke sungai. Orang tua Guzu tampak sedih dan mendesah pelan, sayang sekali, Lin Duo.